Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang dan hati yang masih menerima iman. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nabilah sehingga kita bisa menikmati iman ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya akan saya bawakan yaitu mengenai tentang zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu mata manusia itu kebanyakan hanyalah melihat pepohonan yang hijau, hutan-hutan yang hijau, bunga-bunga yang warna-warni. Akan tetapi itu sudah digantikan dengan gedung-gedung pencekar langit, gedung-gedung tinggi, kota-kota dan juga tidak meliputi pencemaran lingkungan. Itulah yang banyak dilihat sekarang. Dulu, telinga manusia itu kebanyakan hanyalah mendengar kecamburan yang sedang terbang di udara. Salawatan-salawatan, bukan lagi lagu religi, akan tetapi lagu-lagu yang entah apa manfaatnya. Baik itu dangdut, DJ, K-pop dan lain sebagainya. Jadi jika semakin berkembang kota kita ini, negeri kita ini akan tetapi kering secara spiritual akan menyebabkan banyak orang yang bermunculan dengan masalah-masalah mental dan juga spiritual. Mereka itu tidak mampu menjalani kehidupannya yang sulit, lari dari kenyataan. Dan juga orang banyak sekarang mengandalkan dan juga mengambil kesempatan dari ini untuk membuat forum-forum atau tempat-tempat yang katanya bisa mengobati stres itu, yang bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Bukan itulah yang umat Islam pikirkan, akan tetapi umat Islam mempunyai obat dari stres yakni dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu ala bizikrillahi tatsmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati ini akan tenang. Jadi jika kita ingin tenang, maka kita cari tempat ketenangan itu, yaitu dengan mencari hati. Hati itu milik siapa? Bukan milik manusia, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin tenang, maka harusnya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mengumpamakan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti apa? Jelaskan dalam hadis yakni an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yazkuru rabbahu wala yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang sedang hidup dan orang yang sedang mati. Jadi jika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita ini sedang hidup, ruh kita ini sedang hidup. Jadi jika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kita itu hakikatnya sedang mati. Maka jika kita ingin ruh kita itu hidup, maka selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya berzikir? Yaitu bukan hanya dengan cara mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, akan tetapi zikir mempunyai banyak arti. Di antaranya yaitu zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan hati. Apa itu zikir dengan perbuatan? Yaitu tadi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya. Apa itu zikir dengan perbuatan? Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
otomatis otak kita ini, pikiran kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu disebut juga sebagai zikir. Jadi apalagi yang dinamakan sebagai zikir dengan hati. Jadi caranya zikir dengan hati itu yaitu dengan mengosongkan hati tersebut dan mengisi hati itu dengan asma-asma Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati itu akan memunculkan dan merespek otak kita agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil contoh sang Ratu Sufi. Jadi dikisahkan Ratu Sufi ini yang bernama Robi'ah al-Adawiyah. Jadi dikisahkan bahwa Robi'ah ini adalah seorang Ratu Sufi. Jadi ketika Robi'ah ini sholat, sejadahnya selalu basah. Bukan karena basah karena hujan, gentengnya bocor. Akan tetapi basah karena menangis. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah dikisahkan bahwasanya Robi'ah al-Adawiyah itu memiliki gubuk yang kecil dan gubuk itu kemasukan maling. Jadi pencuri itu masuk ke gubuk Robi'ah al-Adawiyah. Setelah masuk melihat ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, dia tidak menemukan satu barang pun kecuali guci yang sudah usang, guci yang biasanya selalu dipakai Robi'ah untuk berwudu. Lalu kemudian pencuri itu ingin keluar, lalu dia tidak menemukan jalan keluarnya. Dia menangis, merengek, entah apa yang dia minta. Akan tetapi ada suara yang terdengar. Begini dialognya, yaitu, jika engkau ingin keluar dari gubukku ini, maka ambillah satu manfaat dari gubukku ini. Pencuri itu berkata, apakah yang bisa saya dapat dari gubuk tuamu itu? Sedangkan tidak ada barang yang bisa saya ambil. Robi'ah pun menjawab begini, engkau ambillah guci itu dan isi dengan air, lalu berwudulah, lalu ambil sholat 2 rakaat. Maka engkau telah mengambil manfaat dari gubukku ini, sehingga engkau bisa keluar dari gubukku ini. Maka pencuri tersebut melakukan apa yang diperintahkan olehnya, sehingga pencuri itu kemudian sholat. Jadi dikisahkan setelah pencuri tersebut keluar dari gubuk Robi'ah, maka pencuri tersebut telah menjadi orang yang alim. Sehingga dia dikenal sebagai orang yang alim, menjadi ulama, menjadi orang yang teladan. Makanya Robi'ah ini setelah kejadian ini, dia digelarkan sebagai Ratu Sufi oleh para ulama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin seperti Robiah al-Adawiyah, maka selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah apa yang dilakukan Robiah al-Adawiyah, janganlah merasa panik karena dengan panik itu kita tidak menemukan jalan yang benar, akan tetapi hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jalan itu akan datang sendiri. Maka jika kita mengalami kesulitan, maka sebaiknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yaitu jika kita ingin seperti Robiah tadi, maka kuncinya hanya satu, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan, jika hati ini ingin mendapatkan ketenangan, maka hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Eh, itu tadi bukan hanya dengan mengucapkan subhanallah, akan tetapi masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan agar kita dapat bisa dikatakan sebagai berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang bagus dan tidak pantas saya katakan dalam video ini, maka saya meminta kepada pemirsa agar tidak memasukkan dalam hati, agar pemirsa memaafkan saya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.